Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tutorial mengakses jurnal melalui e-jurnal Taylor & Francis. Tujuan dari pengaksesan dan melakukan penelusuran di portal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna. Sebelum melakukan penelusuran informasi, terdapat 3 step yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan ini, dimulai dari identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Step 1. Identifikasi rumusan masalah. Dalam kasus ini, kami mengambil sampel dari mahasiswa program studi manajemen sumber daya perairan Universitas Diponegoro, di mana mereka seringkali menggunakan portal jurnal dalam melakukan pencarian informasi. Contohnya, mahasiswa manajemen sumber daya perairan mencari informasi terkait dampak negatif wisata bawah laut dilihat dari sektor ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Nah, dari contoh tersebut didapatkan 5 kata kunci utama, yaitu dampak negatif, wisata bawah laut, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Kata kunci itulah yang akan digunakan nantinya sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kelima kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Step 2. Pengembangan kata kunci. Pada langkah kedua ini, kita dapat mengembangkan kata kunci yang sudah kita miliki sebelumnya. Dalam proses ini, terdapat 2 cara yang bisa dilakukan dengan mencari sinonim dari kata kunci yang sudah ditetapkan, serta bisa juga menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci yang ada. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih apa itu thesaurus. Thesaurus adalah referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, yaitu berisi sinonim atau antonim. Thesaurus berbeda dengan kamus, yang dimana kamus memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkan dalam urutan abjad. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah kita identifikasi. Step 3. Formulasi kata kunci. Proses selanjutnya adalah langkah ketiga yang merupakan langkah terakhir. Pada step ini kita akan menyusun konsep kata kunci. Jadi setelah menemukan serta mengembangkan kata dari kata kunci yang dimiliki, kita akan masuk ke dalam step ini, yaitu penyusunan konsep kata kunci yang digunakan untuk mempermudah serta menemukan sumber informasi yang paling cocok dengan kebutuhan yang ada, sehingga informasi yang diperoleh akan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Dari contoh sebelumnya, kita sudah memiliki 5 kata kunci utama, yaitu dampak negatif, wisata bawah laut, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi. Karena kita ingin mencari artikel jurnal internasional, maka kata kunci tersebut harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi negative impact, underwater tourism, ekonomi, social culture, dan ekologi. Dari kelima kata kunci tersebut dapat kita petakan berdasarkan sinonimnya. Kata kunci negative impact dengan sinonim adverse effect, underwater tourism dengan sinonim marine tourism, ekonomi dengan sinonimnya finance, social culture dengan sinonimnya social ethics, dan ekologi dengan sinonim conservation. Hal itu bisa kita jadikan alternatif query kedua setelah kata kunci utama. Selain itu, alternatif query lainnya dapat dicari menggunakan thesaurus.
Setelah pengembangan keyword yang sudah kita lakukan, hasilnya kemudian dapat kita jadikan modal untuk melakukan penelusuran informasi sehingga dapat menghasilkan sumber informasi yang relevan dan sesuai yang kita butuhkan. Setelah ini, untuk mempermudah dalam mengorganisasi kata kunci yang sudah kita kembangkan, kita dapat membuat tabel query seperti contoh di layar berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan alternatif formulasi kata kunci lainnya untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci negative impact, underwater tourism, ekonomi, social culture, dan ekologi. Jika kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif lainnya. Kamu dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengkombinasikannya hingga mendapat informasi sesuai yang kamu butuhkan. Setelah selesai melakukan langkah-langkah tadi, sekarang kamu siap untuk melakukan penelusuran informasi di portal e-jurnal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan proses penelusuran informasi menggunakan portal Taylor & Francis. Taylor & Francis atau TANFOnline adalah portal e-jurnal yang dibuat oleh Taylor & Francis Group yang merupakan perusahaan internasional yang berasal dari Inggris. Portal TANFOnline telah menerbitkan ribuan jurnal dan buku setiap tahunnya yang dapat diakses secara online. Taylor & Francis juga menyediakan fungsi pencari dokumen yang canggih pada bagian search dan retrieval tools seperti informasi yang terintegrasi dengan sumber-sumber eksternal dalam bentuk audio dan video dan seperangkat data. Portal jurnal Taylor & Francis dapat diakses melalui website tanfonline.com atau e-resources Perpustakaan Nasional Indonesia, yaitu e-resources.perpusnas.go.id. Tutorial penelusuran informasi akan disampaikan pada video modul 2. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya.